Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di Kamar Jurnalis IJTI Jawa Barat, di mana ruangan ini tempat sharing yang informatif dan edukatif juga. Nah, saat ini saya sudah bersama Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Epi Gustiawan SIP. Selamat sore, Komandan. Selamat sore. Apa kabar nih, Komandan? Kabar baik dan sehat selalu. Baik dan tetap sehat. semangat. Masih di berkecimpung Citarum Harum ya, Komandan? Masih tetap. Nah, ini Komandan Epi ini sudah berapa tahun Komandan di Citarum Harum ini? Kurang lebih 1,5 tahun lah 1 tahun kita setengah. berkecimpung di Citarum Harum. Citarum Harum. Oke, seperti kita tahu Komandan bahwa Citarum ini sudah banyak perubahan yang sangat baik sekali, bahkan di mata masyarakat juga sudah banyak mengapresiasi dan mengacungi jempol atas kinerja dari khususnya sektor 22 ya. Nah, langkah-langkah seperti apa yang sebelumnya kita mungkin bisa diceritakan Komandan, perjuangan untuk berkecimpung di Citarum Harum ini tahun-tahun sebelumnya seperti apa, Komandan? Oke, terima kasih ya. Berbicara tentang Sungai Citarum memang cukup terkenal ya di wilayah Provinsi Jabar ya. Yang sekarang ini kan titik nolnya berada di Situ Cisanti. Citarum itu memang berawal dari kita melihat sungai dan aliran yang ada ya, dari beberapa kondisi kota yang ada, provinsi yang ada, sampai pemantauan tingkat pusat dan negara. Ya, pernah ada satu statement di situ bahwa kondisi air ini Citarum itu pada 2018 ke bawah memang sebagai sungai terkotor ya sedunia itu. Kalau kita melihat sejarah yang ada bahwa Citarum itu kan sebenarnya menjadi sumber penghidupan dari Pulau Jawa, khususnya Bandung atau Jawa Barat dengan Jakarta, yang mana 80% itu menjadi sumber penghidupan airnya di sana kan itu, termasuk sumber pembangkit listriknya untuk Jawa dan Bali ya. Termasuk ada waduknya, di situ 3 waduk yang sangat bermanfaat sebagai sumber daya ikannya di situ, termasuk untuk pengolahan pertanian lah di situ ya. Ada kurang lebih 420.000 hektar lahan pertanian di situ. Dan itu bermuaranya tentunya dari sungai-sungai yang ada yang berpatokan pada Sungai Citarum, bermuara kepada persawahan yang ada. Sehingga karena memang Citarum itu harus kedepannya menjadi sorotan dan menjadi perhatian kita bersama ya, masyarakat kita bersama dan masyarakat bersama, memang harus dijaga. Apalagi ada statement yang dari negara luar, Citarum cukup kotor, ya itu akan berdampak kepada hal-hal aspek lain yang ada itu. Sehingga pada 2018 dibentuklah Citarum Harum ya. Mungkin Citarum itu sebelumnya sudah ada ya, cuman mungkin diperakasai dengan adanya penelitian ilmiah dan segala macam dari tim-tim ahli yang ada, sehingga dampak dari Sungai Citarum itu airnya pada kapasitas indeks kualitas airnya sangat rendah sekali ya. Jadi akan berpengaruh pada ekosistem dan lingkungan hidup. Nah, disitulah 2018 itu diperakasai oleh langsung pada pemerintah pusat, Pak Presiden, Pak Jokowi ya, dengan mengeluarkan Perpres melalui gubernur ya, pada saat ini sebagai dan Satgas untuk melaksanakan kegiatan suatu operasi ya, operasi percepatan ya, penanganan masalah Das Citarum Harum ya. Alhamdulillah 2018 dibentuk dengan berbagai macam komponen yang ada, baik TNI-nya, kewilayahan ya, termasuk kementerian dan lembaga yang ada ya, dibentuk untuk menangani persoalan yang ada. Alhamdulillah dengan kurun waktu yang ada 2018 sampai dengan kondisi sekarang, kita mendengar ya, bukan kita mendengar tapi semua juga mendengar ya, dari rangkaian statement yang ada itu, sekarang yang tadinya tercemar berat sekarang sudah kondisi tercemar ringan ya. Dari mana statement itu ya? Dari kementerian dan lembaga yang ada, LH ya. Kemarin kita terakhir diskusi evaluasi, kondisinya adalah sekitar 50,5%, artinya itu masih standar tercemar ringan ya. Itulah kondisi sekarang ya Citarum itu, kira-kira demikian. Oke. Komandan nih, seiring dengan berjalannya waktu kan banyak tantangan dan kendala-kendala selama
menjalankan program Citarum Harum ini. Kita tahu bahwa Citarum ini kan tidak hanya berbicara tentang sungainya, Komandan ya. Betul. Mungkin ada yang faktor penunjang yang di pinggiran-pinggirannya. Itu gimana, Komandan? Cara mengatasi seperti permukiman atau lain-lainnya? Memang kita kan menyorotnya kepada Sungai Citarum ya. Citarum itu adalah induknya sungainya kan, mempunyai anak, cucu, dan cicit. Dimana kalau kita melihat aliran sungainya di kota Bandung ini termasuk adalah anaknya dan cucu dan cicitnya. Sehingga kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ini, pada era sekarang ini, bahwa di sungai itu sudah banyak perlu penanganan hal yang khusus. Contohnya apa? Ya fasilitas padan sungai. Kan kita mengatur dan menormalisasi sungai ya. Normalisasi sungainya termasuk kualitas airnya. Kualitas airnya harus kita melihat dampak dari limbahnya, ya, limbah domestik atau limbah industri, termasuk pemanfaatan tata ruang sepadan sungai. Ya, sepadan sungai itu ya terjadinya adalah pendirian bangunan-bangunan atau infrastruktur warga yang tempat di situ tanpa melihat aspek atau dampak dari kejadian apabila kita menempati sepadan. Karena secara aturan, permennya, regulasinya itu sepadan sungai itu tidak boleh untuk didirikan pemukiman, tapi untuk didirikan penghijauan. Karena ada aturannya itu kurang lebih 0 titik sampai dengan 15 meter. Ya, sekarang kalau kita melihat di Bandung itu ya cukup padat ya itu. Terus kalau kita melihat juga memang persoalan itu memang persoalan yang tidak hanya diselesaikan oleh Satgas ya, kita harus bekerja sama secara kolaborasi dan pentahelik ya, peran terkait yang ada. Sehingga memang kalau kita mau menata lingkungan hidupnya terhadap ekosistemnya Sungai Citarum, berarti berbagai lini harus berperan aktif. Kita Satgas Citarum tetap akan melaksanakan pendampingan sesuai dengan Perpresnya 2018 ya, nomor 15 2018 itu sampai dengan 2025. Ya saya berharap itu sungai itu bisa kita normalisasi, baik dampak dari pemanfaatan tata ruangnya maupun dampak dari limbah industri dan limbah domestiknya. Nah, Komandan, berbicara kolaborasi, sejauh ini seperti apa, Komandan? Dukungan baik dari pemerintah kota atau pentahelix yang lain seperti apa, Komandan? Memang penanganan suatu masalah itu tidak bisa hanya satu bagian ya, satu institusi saja bekerja. Atau kalau kita punya persoalan DPR di keluarga itu, oh bapaknya saja bekerja, ya tidak bisa. Nanti harus ada istri dan segala macam. Samalah kita mengatasi persoalan yang dengan situasi semakin maju, ya, baik dari aspek teknologinya, ISDM segala macam. Permasalahan kita kerjakan secara kolaborasi. Kolaborasi ini ya tentunya sesuai dengan permasalahan di daerah. Ya kita manfaatkan peran dari pemerintah daerah. Contoh di pemerintah Kota Bandung. Siapa sih yang menaungi masalah sungai atau supervisinya sungai itu siapa? Baik Pemkotnya, baik BBWS-nya dari Kementerian BUMN-nya, baik dari kewilayahannya, ya, baik dari komunitas lingkungan yang ada, ya termasuk warga yang ada. Ya kita dengan apa? Ya mengajak, merubah perilaku khususnya masyarakat, menggiatkan kembali tupoksinya masalah tugas-tugas dari stakeholder yang ada untuk menata itu. Ya jadi semuanya itu memang harus berkesinambungan, ya, harus mengikut semuanya. Ya kalau kita untuk mencari suatu perbaikan dan perubahan ya kolaborasi, pentahelik itu memang harus kita ciptakan secara bersama-sama, real di lapangan, baik secara koordinasi maupun fisik di lapangan. Saya tahu beberapa lokasi yang memang sekarang sudah sangat berubah sekali, kemudian seperti di daerah Cipamokolan ya, sudah berbentuk taman yang indah, cantik dan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Nah itu butuh berapa lama, Komandan, untuk sampai menciptakan hal seperti itu? Ya. Tadi saya sampaikan memang kegiatan kita Citarum itu kan mengikut sertakan ya peran terkait yang ada, baik stakeholdernya maupun kewilayahan maupun elemen masyarakat yang ada. Jadi setiap persoalan kita melihat dulu regulasi hukumnya, ya aturan dari pusatnya, baik kementeriannya, aturan regulasinya dari pemerintah daerahnya maupun dari kewilayahan. Kita duduk sama apa permasalahannya. Itu yang kita pegang ya sebenarnya dengan aturan yang ada. Baru ya kita sama-sama dengan peran terkait, unsur terkait melaksanakan sosialisasi. Ya, sosialisasi itu kan merubah perilaku masyarakat ya. Yang tadinya tidak tahu aturan,
mereka secara fisik menempati pada aturan-aturan salah atau melakukan kegiatan yang salah, itulah kita sosialisasikan dulu, ya, mengedukasi kepada warga dan masyarakat dengan aturan-aturan regulasi yang ada. Setelah itu kita sosialisasikan secara pentahapan yang ada, baru kita kedepankan dengan aturan penegakannya, ya, baik dari perdanya yang ada. Apa sih aturannya? Contoh, mungkin kalau sampah itu, membuang sampah itu kan ada denda dengan kurungan, ya, sama. Pemanfaatan sungai, sepadan sungai dalam tata ruang itu juga ada tahapannya di situ. Berapa aturannya, SOP-nya bagaimana? Yang hal ini adalah SOP dalam perdanya ada pada penindakannya adalah Satpol PP. Ya, di kewilayahan ada pada Trantipnya atau MP yang ada. Itu kita buat secara tahapan, ya, melalui surat teguran 1, 2, 3, ya. Wilayah nggak bisa berarti yang tidak diajukan kepada Satpol PP. Tapi selama proses itu yang ada, ya kita harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat dan warga. Oh begini loh, ya, dampak-dampak atau kalau kita menempati pada aturan-aturan yang salah, bukan berdampak kepada yang menempatinya, tapi juga akan berdampak kepada secara umum warga-warga yang ada di sekitar maupun dari fungsi sungainya. Itu kita lakukan sampai dengan akhirnya kita melaksanakan kegiatan tahapan SOP ketiga, ya, eksekusi, ya, terakhir eksekusi. Itu juga kita secara gabungan juga dengan memberikan pemahaman yang lamanya yang tadi awalnya tidak memahami, di akhirnya pun dengan kurun waktu, ya saya bilang singkat tidak singkat, ya cukup ya mungkin sebulan 2 bulan, tapi karena mereka sebenarnya sudah paham bahwa yang mereka duduki, yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan itu memang dia salah, kan gitu kan, dengan sekian puluhan tahun, sekian tahun, lama-lama dia paham segala macam, ya. Berjalan kurang lebih, ya tadi saya bilang tahapan lah. Jadi kalau kita melakukan pendekatan kepada masyarakat kan bagaimana kita melihat di lapangannya. Waktu, ya kita tidak bisa melihat sesingkat atau secepat mungkin atau berapa lama, tapi kita tidak percepat, itu punya target, punya progres, ya, Citarum untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatan itu pun juga sudah kita lihat tempat-tempat yang kita tata menjadi ruang-ruang publik, dan itulah yang menjadi pemanfaatan kepada masyarakat, termasuk generasi-generasi penerus. Bahwa di tempatnya saya itu ada suatu arena-arena yang bisa dimanfaatkan kepada generasi penerus. Nah, Komandan, selama mencoba untuk, ya, menegakkan aturan seperti itu, sempat ada nggak kayak pihak-pihak atau yang melakukan perlawanan gitu, seperti apa gitu? Pernah nggak, Komandan, kayak gitu? Kegiatan itu sama, ya, pasti, ya, namanya suatu permasalahan, apapun bentuknya, ringan, sedang, dan besar, pasti ada timbul gejolak, ya, atau riak-riak pasti ada. Yeah. Cuman bagaimana kita pendekatan kepada warga, ya, masyarakatnya di sekitar, memanfaatkan peran kewilayahan, aturan penegakan yang ada, gitu. Itu kita secara kolaborasi kita manfaatkan, sehingga pemahaman warga pun juga sedikit demi sedikit secara bertahap, berkelanjutan, dan mereka akan paham. Kalau terjadinya benturan, ya biasalah kita benturan di awal saja. Artinya benturan hanya di kata-kata, ya, bukan di benturan secara fisik. Karena apa? Pemahaman yang belum sepaham atau belum seimbang. Kira demikian. Komandan, 2021 berhasil. Nah, di 2022 akan seperti apa, Komandan, ke depannya? Memang Citarum ini kan 7 tahun, ya. Bermain 7 tahun sampai 2025. Sehingga memang kita setiap tahunnya harus punya target atau progres, ya. Jangan sampai kita berjalan landai, ya, berdampaknya, ya, kita tidak akan bisa untuk mencapai masalah percepatan itu. 2021, ya, sesuai statement, ya, atau sesuai dari apa yang kita lihat dari warga, wilayah, dan terkait, mereka yang mengatakan, ya, tapi secara kerja kami juga memang ada, ya, ada secara progres. Ya, kita berharap di 2022 ini ke depan melalui program Citarum ini, memang kita tidak hanya satu sisi, ya, baik kita mengedukasinya, ya, perilakunya itu, masalah limbahnya, masalah sampahnya, kotoran hewannya, ya, dan berbagai macam itu yang kita lakukan. Kita berharap secara bertahap, berkelanjutan program-program itu, ya, di 2022 secara kolaborasi lagi, saya bilang berpentahelik, kita harapkan bisa tercapai dengan spot-spot yang ada di wilayah sektor 22, ya, baik di Kota Bandungnya, ya, sebagian di Cemenyannya, kabupaten dan kabupaten Bandung Baratnya di Lembang. Itu lokasi yang kita inginkan. Baik, pemirsa, itu tadi sekilas terkait program Citarum Harum yang sedang dijalankan oleh sektor 22. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan tidak ada kendala sama sekali, Komandan.
Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kita berjalan aman, lancar, dari kendala selama sesuai dengan peran kita sama-sama. Oke. Dan mendapat dukungan penuh baik dari masyarakat maupun dari Satgas dan Satgasnya juga ya, Ya, Komandan. betul, betul. Mungkin ada terakhir, Komandan, apa nih ya yang ingin disampaikan pada warga masyarakat untuk mendukung tercapainya program Citarum yang benar-benar harum? Harapan kami dari Satgas Citarum Harum, ya khususnya sektor 22, ya dengan permasalahan Citarum, masalah sungainya, bahwa tadi saya sampaikan di awal, ya untuk sumber kehidupan airnya, untuk sawahnya, untuk listriknya, ya untuk waduknya, ya kita berharap kepada seluruh warga masyarakat yang ada, elemen masyarakat yang ada, ayo kita sama-sama menjaga sungai yang ada tempat kita. Sungai itu bukan sebagai tempat untuk membuang sampah, tapi sungai itu sebagai bagian dari kehidupan kita yang perlu kita rawat. Karena apa? Apabila air sudah kondisi kritis, tentunya akan berdampak kepada kita. Tapi kalau kondisi air tetap stabil dan kualitas airnya cukup normal, ya alhamdulillah kita bisa rasakan secara bersama-sama. Manfaatnya untuk Demikian. kita bersama ya, Ya, Komandan. kita Ya? bersama. Baik, terima kasih pemirsa atas waktunya, Komandan. Terima kasih banyak. Demikian perbincangan yang sangat menarik membahas tentang aliran Sungai Citarum. Seperti kita dengar tadi bahwa untuk penanganan Sungai Citarum ini tidaklah mudah, namun akan terasa lebih ringan jika kita mengerjakannya bersama-sama. Oke pemirsa, kita bakalan mendatangkan lagi narasumber-narasumber yang lebih menarik dan informatif tentunya hanya di Kamar Jurnalis milik IJTI Jawa Barat. Saya Bobby Roska bersama seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Salam sehat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.